kepala dinas kesehatan. Karena yang paling sering datang di saya ngobrol dan saya selalu minta masukan itu adalah mulai dari almarhum Igor, kemudian Dr. Yosef, dan juga Pak Bagus. Ya. Dan kalau di ruangan itu nggak bisa cuma janjinya cuma 30 menit ya, iya. Jadinya nanti 2 jam bisa duduk di sini. Ya, yang itu yang saya rasakan untuk memeriksa swab. Dan saya mau bilang sama bapak-bapak tidak usah pikir karena itu adalah bagian daripada kehidupan kami sebagai tenaga kesehatan. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya mau menyampaikan bagi kami, bagi saya pribadi. Oh ya, saya lupa. Ternyata ketika saya baru masuk dinas kesehatan kerja, itu saya masuk kerja, kemudian saya ketemu pertama kali dengan Dr. Bagus ketika beliau tahu bahwa saya itu anaknya Pak Ayawaila. Langsung beliau dan begini sama saya, wah, bapakmu ini teman main saya. Kok bisa bapak saya itu kan pendeta baru menjadi yang kata mau teman main sama Dr. Bagus. Ya, ternyata bapak saya itu iya teman apa? Teman main bridge. Oh, berarti bapak termasuk yang membuat sehingga mama saya sering kunci pintu gara-gara bapak saya pulang lah. Ya, jadi itulah yang saya bilang bahwa segala sesuatu tidak pernah kita pikirkan bahwa itu akan terjadi, tetapi itu menjadi suatu sejarah bahwa Tuhan sudah mengatur semuanya seperti itu. Untuk itu saya mau menyampaikan terima kasih Dr. Bagus, Dr. Denny untuk segala kebersamaan, tetapi yang pasti ini bukan akhir, tetapi ini menjadi awal terus dan terus kita akan melakukan hubungan komunikasi. Tadi Ibu Ufi bilang lewat Facebook, ya, teman saya lebih senang dengan WA, mungkin saya akan menghubungi lewat WA. Dan juga terima kasih karena apa? Karena saya paling senang sekali. Kenapa? Karena suasana ini yang kami temukan. Gak kapan orang-orang yang saya anggap orang tua, dan saya tidak tahu apakah ke depannya nanti generasi berikut akan terjadi seperti ini atau tidak. Sebab itu mungkin untuk mengawalinya, Dr. Yosef izin, mungkin ini jangan hanya sebatas apa yang kita buat untuk Dr. Bagus dan Dr. Denny, tapi ini merupakan awal supaya kita terus berkomunikasi ya, sebagai suatu temu kangen, dan ini juga akan mungkin bisa menjadi berkat atau contoh bagi generasi-generasi berikut ini bahwa kehidupan seperti inilah yang harus terjadi di dalam hubungan suatu kerjasama maupun keluarga. Mungkin itu aja. Terima kasih. Pak Jamila ini datang dan undang, pulang tak diantar. Jadi kepada Bapak Dr. Bagus, Ibu Dr. Denny, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan setulus-tulusnya dari hati saya karena anak saya ditolong. Terima kasih. Saya minta izin karena teknisi menunggu saya untuk pasang alat digital jantung, pencegahan stroke dan serangan jantung. Mohon maaf, saya tidak bisa lanjut. Terima kasih sudah datang. Terima kasih atas Pak, foto dulu dua-dua itu Pak. Foto dulu Pak. Foto dulu Pak. Foto dulu. Masuk. Makin masuk. Nanti di set. Mama lagi berdiri, Mak. Berdiri lagi. Mama yang ini berdiri lagi. Ya, Dokter Wid. Ya. Oke. Aja senyum. Mantapnya mana? Yes, mantap. Sudah. Terima kasih. Coba kasih tahu tempo-tempo saya sudah bisa lihat foto-foto ibu punya. Iya. Ibu foto mana kita?
Baik, izin Pak, kami sudah mulai. Ya, karena acaranya acara temu kangen jadi ya kebetulan saja Bapak dan Ibu bagus mau pindah Baiklah, mari kita selanjutnya. Siap, sudah mesti April tahun lalu sudah siap. Tapi ya karena barangnya luar biasa, nggak bisa dibungkus, termasuk juga tanah nggak bisa dibungkus. Ibu, mari Bu, mau nggak mendampingi Bapak? Iya, Mari Bu. Kapan kau mendampingi saya? ayo Ibu. Karena yang tua yang tidak tahu diri, maka seperti Pak Bapak yang mendahului harus bikin patung dengan saya. Kalau dia berangkat duluan, saya bikinkan patung dia yang begini. Tangannya ini, dan tangannya. Ya, ini tangannya kan terlalu begitu. Sayang sekali dia sudah berangkat, termasuk orang lain-lain. Untuk Pak Bagus, saya sebenarnya belum menagih utang. Karena utang yang tidak bisa dibayar oleh Pak Bagus, yaitu suatu datang masih di mana di Dok 2, saya ini ikut bersihkan kamar mandinya. Lah, waktu itu waktu kami bersihkan rumah kosong itu, sampai kuku saya hilang dapat. Untuk nih. Ya, saya juga terima kasih semuanya memberikan iklim sehingga saya bisa berkembang lebih baik, dan juga teman-teman berjasa menjual jamu saya, jamu Jati Kendi, jajakan jamu Jati Kendi. Ya, dalam usia yang sudah lebih 60 tahun ini, saya memperbarui tujuan hidupnya. Karena sekarang ini selalu diingatkan waktu terbatas. Harus hidup bermakna. Sekarang ini ya, kalau ada orang tanya sekarang tujuannya apa? Tujuannya nanti ya pulang ke Malang. Itu yang paling waktu. Bisa nggak pulang? Karena waktu. Kemudian harapannya apa juga? Harapannya pada saat berangkat dikelilingi oleh keluarga yang kita cintai. Dan berangkat dari rumah, jangan berangkat dari tengah jalan. Amin. Repot kalau berangkat tengah jalan. Karenanya itu juga sebagai ulama KES yang ketuanya Pak Bagus, usia lanjut masih bekerja di bidang kesehatan, kita berusaha untuk berbuat sebaik mungkin. Termasuk juga saya mengingatkan yang sudah 60 tahun ke atas tuh jangan minta umur panjang, nanti umur panjang usulan nggak bisa mati kecelakaan. Banyak loh, coba perhatikan orang-orang ini tuh nggak bisa mati sakit, tapi sakit di tempat ini tuh. Bayangkan itu. Karenanya ya mintanya itu selalu bahagia, bisa cekakaan, ya toh. Itu aja lah. Nanti kita ketemu lagi, pastilah. Harapannya kita bisa reuni lagi di IKN. Moga-moga bisa rame-rame ke IKN. Ya, ibu kota negara, nggak tahu kapan. Kalau enggak di alam sana pasti kita reuni tuh, Bu. Iya, pasti kita reuni lah. Iyalah, masa. Oke, terima kasih sayang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, patutlah kita mengajukan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita sekalian bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang berbahagia. Terutama buat saudara-saudara kami, Dr. Bagus bersama Dr. Reni, Pak Gunawan bersama Ibu Tigor, Ibu Tim, saya, Ibu Els, dan saudara-saudara yang lain.
Jadi beberapa hari yang lalu saya diingatkan oleh Dr. Naini, jadi Pak Bagus mau berangkat. Kapan itu? Saya tanya. Kalau tidak hari Sabtu hari Minggu. Kalau begitu, saya pikir kita buat kegiatan untuk ramah tamah. Jadi niat kami adalah kita tetap menjalin silaturahmi dengan senior-senior kita. Dan kami mulai dengan niat yang sederhana, karena sebetulnya kami juga ingin selalu berkomunikasi, bersilaturahmi, cuma karena situasi dan kondisi apalagi dalam suasana COVID sehingga kita mungkin jarang bertemu. Tetapi kita bersyukur hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan kita bersama-sama di sini mendoakan agar Pak Bagus bersama Ibu dilancarkan perjalanannya tiba di Jogja dalam keadaan selamat dan walafiat, dan kita tetap saling bersilaturahmi, tetap saling berkomunikasi. Makanya saya sampaikan pada hari kita jangan bikin acara perpisahan, kita bikin acara ramah-tamah saja, kita bersama-sama memberikan selamat dan terima kasih kepada Pak Bagus, Pak Reni yang telah melayani kita semua, terutama masyarakat Papua selama lebih dari 42 tahun. Itu luar biasa pengabdian yang sudah dijalankan selama ini, dan saya kira banyak yang merasakan manfaat dan mudah-mudahan menjadi berkat bagi Bapak Ibu berdua sehingga bisa dalam keadaan sehat walafiat. Saya baru 32 tahun, jadi saya pikir saya masih kalah dengan Pak Bagus. Tapi saya masih tetap sementara waktu masih tetap tinggal di Papua dan membantu beberapa kegiatan yang ada di Papua. Memang secara struktur kita sudah di luar dinas kesehatan, tapi kita tetap membantu program-program di kesehatan. Jadi itulah niat kami adalah bagaimana kita ingin tetap membangun silaturahmi, membangun komunikasi, terutama bagi sesepuh-sesepuh dan senior-senior yang mungkin jarang bertemu. Mungkin juga kita lupa. Senior kita akan mau pergi ke Pulang kampung. tidak Pulkam. Jadi baik yang saya hormati Bapak dan Ibu, Dr. Bagus dan Dr. Heni, yang saya hormati Dr. Gunawan, yang saya hormati Dr. Yosef, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan dan hormati. Saya beberapa hari lalu itu saya mengunjungi rumahnya Pak Made di Harjoko, dan Pak Made itu pensiun, dan saya menunjukkan teman-teman saya ini semua mulai pensiun. Teman saya Pak Made, Pata, Yuni, Yosef, Salmon, dan setelah saya berpikir-pikir, kebetulan saya masuk dari Dr. Yosef. Besok ini ada Ramatama. Ini Ramatama tujuan apa ini? Jadi Ramatama dan artian kita pamit untuk tidak tempat Bapak dan Ibu. Dan saya kemarin sore berpikir, dan saya merasa sedih karena
saya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dari perawat. Iya. Hasil kerja, hasil didikan dari Dokter Slamet, Dokter Gunawan, Dokter Budi, Dokter Bagus, ya, murni produksi dalam negeri. Ya. Jadi Mas pikir bapak-bapak sudah berhasil di tanah Papua. Sejak buka di 3 perawat, hampir semua anak-anak termasuk almarhum Dokter Igor hasil didikan orang-orang tua ini sudah menjadi pejabat hampir sebagian tanah Papua ini, bahkan Papua Barat. Iya, semua. Dan bapak-bapak sudah kaderkan kami anak Papua menjadi tuan di atas tanah ini. Iya. Lain jadi kepala dinas, lain direktur rumah sakit, lain kepala bidang. Ya, mudah-mudahan ke depan ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur. Ya. Saya awal ditugaskan di Asmat. Pada waktu saya di Senggong, Dr. Yosef ada di Merauke. Kita di satu grup di Merauke. Dan saya dengar Dr. Bagus di Tanah Merah. Di Tanah. Ya. Dr. Gun di Monimani. Ya. Dr. Tondro di Nabire. Ya. Ini orang-orang tua ini ya sangat berjasa kesehatan di tanah Papua. Mereka ini memberikan jalan, petunjuk, teladan, cara kerja, etos kerja, motivasi kerja buat kita semua. Dan senior-senior yang ada di sini, orang-orang tua ini semua ini. Angkatan saya umur-umur tahun ini. Satu-satu sudah mulai keluar dari dinas. Mungkin tahun depan mungkin saya juga keluar. Dan saya berpikir, kira-kira orang-orang depan mana yang kita siap? Ini menjadi PR buat kami. Ya, yang kemampuan kerjanya, disiplinnya, kepintarannya, kehebatannya, sama dengan bapak-bapak ini dari sini. Minggu lalu kita ada perpisahan dengan Pak Pata. Pak Pata, suami dari Dr. Nyoman, dia pensiun juga. Dia bilang, wah masih muda, bekerja saja. Dan teman-teman lainnya yang sama-sama dulu di bawah atap yang sama, dan sekarang juga nggak ada atapnya, ya, Budi, ya, Tim, kemudian Budi, ya, agak berat saya bilang Budi, mau bilang Budi agak. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, saya juga bingung mau ngomong apa sekarang. Karena kita bersepakat bahwa ini bukan dari saya. Jadi saya bersama istri akan pindah rumah bekerja. Alasannya ada beberapa. Alasan yang utama adalah telepon dengan cucu tiap pagi selalu ditanya kapan datang.
Iya, kita. Yang kedua bahwa secara alamiah tidak bisa kami hindari bahwa bagaimanapun juga ada kemampuan fisik yang perlu kami sadari untuk mulai menurunkan aktivitas fisik, bukan berhenti, tapi mulai menurunkan dan kami merasa kalau kami datang di sini, artinya alamat rumah masih di Bogor, kurang lebih 5.000 orang akan ke rumah sendiri. Nah, jadi kami akan biasa. Itulah yang membuat kami memutuskan untuk tidak bisa. Dan kalau hari kami rencana berdua akan berangkat, bahasa biasanya kita ngomong kapan kita mau take off hari Selasa pagi, insya Allah Selasa pagi. Jadi kalau Dr. Gun belum berangkat pada hari Selasa pagi, maka dia adalah orang terakhir dari angkatan 7881 yang masih ada di sini. Jadi saya katakan angkatan 7881 itu antara bulan November sampai dengan bulan Maret 7879, bulan November 78 sampai dengan bulan Maret 79 itu surprise bagi Papua pada waktu itu ada 43 orang yang datang, termasuk Dr. Gun, saya, Dr. Tigo dan banyak lagi yang hampir semua sudah berganti KTP semua lebih dahulu daripada kami sekali. Yang tersisa hingga terakhir ini Dr. Tigo, saya dan Dr. Gun dari kita, saya akan bergeser ke Jogja karena Dr. Gun hari sana belum, maka dia yang pegang kunci terakhir angkatan 81 buat kunci mendahului. Itu alamatnya ya. Nah, jadi apa yang tadi sudah diceritakan, termasuk Bu Seli cerita, Pak Ayah Laila teman saya, dia kaget karena ayah beliau itu jauh lebih senior dari saya. Ternyata kita bukan main base. Kenapa Dokter Guntur menggosok lantai? Karena dulu saya pindah rumah dari sekarang kan ditempati Dokter Pauline yang dulu jadi Wisma, kita sebut Wisma Rajarwin. Saya dapat rumah yang dulu pernah ditempati Pak Moses, rumah yang tidak pernah ditempati, jadi rumah baru yang tidak pernah ditempati. Dia kasihan kepada saya. Jadi kalau itu dianggap utang, dianggap lunas saya Pak ya. Iya, sama dengan orang nagih kepada pemerintah 60 miliar untuk obligasi tahun 46 ya nanti dibayar juga. Jadi ini. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama adalah terima kasih kepada seluruh teman-teman, mungkin yang semua di kantor dinas provinsi ataupun mungkin ada sebagian teman-teman yang dulu ada di kabupaten, termasuk kepala dinas itu ada di kabupaten, bisa saya sebutkan bahwa apa yang kita capai barangkali saya hanya mikirnya, tetapi yang nangani dan yang bisa menjadikan itu suatu kerjaan yang jadi adalah teman-teman sekalian. Pak Sarmo sudah cerita soal surat saya marahin apa apa. Ya begitulah kehidupan kita di dalam dunia perkantoran. Yang penting semua harus terjadi di dalam ruangan itu atau hanya di dalam kamar. Tidak berkelanjutan. Tidak akan terrealisasi apa yang ada ide semua ini kalau kita semua tidak bekerja bersama-sama. Saya selalu meminta pada 3 hal kata sama ini. Marilah kita melakukan kerja sama, tetapi kita juga harus bekerja sama dan kita juga harus sama-sama bekerja. Karena kalau salah satu tidak melakukannya, pasti juga tidak akan tercapai. Nah, kemudian disinggung juga oleh Pak Kepala Dinas bahwa ada kita sudah memajukan seluruh cabang. Saya punya satu kenangan dengan ketika cerita cabang. Mohon maaf kalau marganya itu saya sebut. Dulu itu di Dinas Kesehatan itu hanya ada beberapa marga saja. Mohon maaf, yang saya paling hafal itu yang paling banyak adalah marga Arogia, marga Rupiah, itu banyak. Sampai dulu kita pernah mikir, coba kita cari untuk masuk SPK. Kalau bisa masuk D3, marganya orang Papua yang belum pernah ada wakilnya di Dinas Kesehatan.
kita pernah lakukan itu Pak, dan kita dapat beberapa marga yang gagal, termasuk jadi cerita lucu. Ada satu, oh ini marga ini pasti marganya orang Papua. Begitu dia muncul ternyata mohon maaf, ternyata dia orang dari salah satu pulau Maluku Tenggara. Ternyata dia bukan orang Papua. Kalau ibu punya kampung saya sudah tahu, saya sudah pernah sampai di kampung. Jadi begitu Pak, upaya yang kita lakukan untuk mencari beberapa terobosan yang tidak pernah terbayangkan oleh jajaran di kementerian. Ya. Termasuk kita pernah menyebut kita mau buat sekolah khas perawat Papua. Hanya sayang itu cuma bisa kalau nggak salah 1 atau 2 angkatan saja, 1 di Biang, 1 di Bintang Bintang atau 2 Merah seperti itu. Ya. Jadi saya harapkan bahwa teman-teman yang masih belum pensiun dan melanjutkan, tolong carilah terobosan dalam batas-batas keilmuan dan aturan kita. Sebab apa? Kita punya satu pola dan kekhususan yang tidak mungkin kita temui di tempat lain. Tapi ingat, ada batas-batas yang tidak boleh kita lalui. Batas keilmuan, batas etika, batas profesi dan lain-lain. Tetapi tetap kita bisa bermain di gitu. Dan itu bisa terjadi karena semua teman-teman bekerja bersama, ya, bekerja bersama dan sama-sama ya. Kalau tidak. Kemudian yang kedua, saya jadi bikin pesan lagi karena diingatkan oleh Pak Kepala Dinas, mohon catatan aset diperbaiki. Kami dulu yang salah bikin menggampangkan catatan aset itu, dan ternyata bolak-balik Poltekkes diiran, padahal dulu sudah harusnya selesai. Terakhir dengan Pak Yosef kita rapat di Poltekkes harusnya sudah selesai, tapi pas sekarang betul lagi. Mohon catatan, itu salah saya yang mengurusi peralihan dari dulu ada Kanwil dan dinas tingkat 1, kemudian digabung menjadi dinas kesehatan provinsi. Ada hibah pemerintah pusat kepada ini, yang dari pusat hibahnya bunyinya sangat bisa ditafsirkan. Kalau mau jujur Pak, kalau mau baca hibahnya, seluruh kompleks itu milik dinas pemerintah provinsi Papua Siti Dinas Kesehatan. Itu bunyi hibahnya. Jadi ya kalau mau bukan Poltekkes yang lebih important. Tapi ya sudahlah, kita sama Poltekkes kan juga sepupu, jadi bisa kita. Ya, kita sepupu. Nah, kemudian juga teman-teman sekalian, di dalam melaksanakan pekerjaan tetap pastilah sebelumnya. Dan yang repot, kalau membuat keputusan tidak pernah terjadi keputusan yang menyenangkan semua orang. Itu tidak akan pernah terjadi. Pasti ada orang yang tidak suka dengan keputusan itu. Tapi selaku yang dia kasih merek jadi pimpinan, harus ngambil keputusan. Harus ngambil keputusan bahwa ada yang tidak menyukai, ada yang tidak menyenangi, itu adalah bagian dari dinamika organisasi. Saya bukan mau cerita organisasi, tadi jadi melantur kemana-mana. Ini hanya mengingatkan saja. Nah, kemudian jadi mohon maaf kalau misalnya dulu di dalam sehari-hari, saya tahu banyak sekali sering marah, mungkin saya suka menyindir, macam-macam. Tapi seluruhnya adalah demi untuk kebaikan dan kepentingan organisasi. Nah, kemudian di Jogja nanti nomor hati saya janji tidak akan berubah. Jadi kalau ada yang ingin telepon ke saya, kalau kebetulan di Jogja ingin telepon, silakan saja. Sama tetap ada. Kecuali jam tertentu jangan telepon. Ya, soalnya saya khawatir kalau kayak Juri kadang-kadang teleponnya setengah 12 malam. Ya pura-pura ya, memang selalu begitu. Kadang kita nggak kenal namanya Juri kan. Saya selalu itu, dan kemudian sudah kalau istri saya kalau itu namanya numpang saja. Apa yang sudah dilakukan hari ini adalah satu hal yang sangat baik di dalam kerangka silaturahmi. Bagaimanapun juga setiap masa kan ada katanya pepatah. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Tetapi bagaimanapun juga antara masa dan orang ini selalu ada kesinambungan. Jadi kalau kita bisa bertemu secara periodik
Mungkin ada kelompok-kelompok tertentu secara tidak sengaja mencetuskan pikiran pekerjaan barangkali yang dari masa yang lalu bisa memberikan sesuatu yang bisa barangkali tidak selalu tepat untuk diikuti, tetapi barangkali bisa menjadi inspirasi untuk bagaimana membuat sesuatu yang sesuai dengan masa. Ya, karena saya tidak ingin berpanjang lebar, Bapak. Gara-gara kerja di dinas kesehatan, saya menjadi terbiasa makan siang itu jam 4 atau jam 5 sore. Kalau saya turun ini nih, saya khawatir ada yang tidak terbiasa dan ini orang pidato kok tak habis-habis. Karena itu jamnya. Saya kira begitu teman-teman. Prinsipnya adalah silaturahmi tidak akan kita putuskan. Silaturahmi tetap berjalan. Mudah-mudahan dengan segala kemajuan teknologi kita tetap bisa melakukan kontak dan hubungan persaudaraan kita, persahabatan kita, pertemanan di dalam ilmu itu untuk saling tukar-menukar sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Barangkali orang dari masanya bisa memberikan sesuatu yang bisa diambil manfaatnya bagi orang pada masanya. Tantangan karena saya kira itu, saya tidak ingin memperpanjang karena ini terjadi. Saya kira sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas segala dukungannya dan mohon maaf apabila segala pikiran, tingkah laku dan perasaan yang pernah saya lakukan itu tidak menyenangkan bagi teman-teman sekalian. Dan sebagai keluarga saya titip salam hormat untuk istri, barangkali juga anaknya yang pernah berkontak atau berapa, barangkali anaknya ada pernah jadi pasiennya istri saya atau istrinya sebagai anggota Dharma Wanita barangkali pernah kena semprot saya. Mohon maaf dulu. Kalau disampaikan salam hormat kami untuk keluarga dan semoga seluruh keluarga tetap bahagia. Sekian dan terima kasih. Dr. Demus, ayo, ayo.